Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwata Islam, kita lanjutkan kajian kita. Sekarang kita masuk ke surat Al-Qalam. Allah Ta'ala berfirman, Nun, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Wa innaka la ala khuluqin 'adzim. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidaklah engkau, hai Muhammad, dengan nikmat Rabbmu ya kamu gila, tidak. Dan sesungguhnya justru bagi kamu pahala yang terus-menerus tidak terputus-putus. Dan sesungguhnya engkau, hai Muhammad, di atas akhlak yang agung. Dan kalian kelak akan melihat, dan mereka pun akan melihat siapa sebetulnya orang-orang yang terfitnah itu. Kita bahas satu persatu, ayat demi ayat. Nun, apa maknanya nun? Terjadi ikhtilaf para ulama di dalam masalah ini. Namun pendapat yang paling kuat dan dirajihkan oleh banyak mufassirin, di antaranya Ibnu Katsir, Abu Ja'far At-Tabari dan yang lainnya, bahwa itu adalah perkara yang Allah tidak beritahukan makna-maknanya. Karena memang tidak ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Ya. Apa yang dimaksud dengan alif lam mim, alif lam ra, ta sin mim, yasin, nun, itu tidak ada satupun riwayat yang sahih yang berasal dari Rasulullah SAW tentang makna-maknanya. Walaupun memang sebagian ahli tafsir ada yang menafsirkan ya maksudnya ini, maksudnya itu, tapi tidak ada dalil sama sekali. Maka dari itu, ya kata Ibnu Katsir, yang zahir, yang kuat, wallahu a'lam, bahwa maknanya hanyalah Allah yang Maha tahu. Apa maknanya nun? Wallahu a'lam. Namun Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid memberikan sebuah faidah. Kata beliau bahwa penyebutan huruf-huruf ini pun juga sebetulnya pasti di sana ada apa? Hikmah-hikmah yang agung. Di mana penyebutan huruf ini adalah tiada lain untuk memberikan mukjizat. Iya. Artinya orang-orang musyrikin Quraisy untuk menyusun huruf-huruf ini saja tidak mampu. Alif, lam, mim. Ya, susunan huruf ini saja mereka tidak mampu. Bagaimana hendak menyusun sebuah ayat? Sin mim. Ya. Yang kedua, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, setiap surat-surat yang dimulai dengan huruf-huruf seperti itu disesuaikan dengan keadaan huruf terkadang. Contoh misalnya alif, a. A itu sumbernya dari mana? Dari awal. Ya, dari awal makhraj. Awal makhraj itu dari dada, a. Lam pertengahan, mim ujung. A awal, lam pertengahan, mim ujung.
Oleh karena itu kata beliau, isi surat Al-Baqarah pun juga mirip ya dengan apa yang Allah sebutkan dari Alif Lam Mim. Di saat A itu dari awal makhraj menunjukkan kepada awal penciptaan, maka Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah tentang penciptaan Nabi Adam. Lam pertengahan, mim akhirnya. Maka dalam surat Al-Baqarah disebutkan tentang awal penciptaan, tengah penciptaan, dan akhir penciptaan. Itu diantara hikmah-hikmah yang Al-Imam Ibnu Qayyim berusaha menggalinya. Masya Allah. Iya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi pena. Apa yang dimaksud dengan pena di sini? Terjadi ikhtilaf juga para ahli tafsir. Sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan pena di sini artinya pena. Yang menunjukkan di sini Allah bersumpah itu ya untuk menunjukkan pentingnya pena. Pentingnya apa? Pena. Seakan-akan kita ini ya disuruh untuk mencatat ilmu. Ya, sebagaimana firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Di situ dikatakan alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan dengan pena. Maka kolam yang ada dalam surat Iqra di sini tidak ada bedanya dengan kolam yang ada di dalam surat Nun ini, kata ya sebagian ulama ahli tafsir, dan Ibnu Katsir tampaknya condong kepada pendapat ini. Berarti maknanya apa? Seakan Allah bersumpah dengan pena, menunjukkan akan pentingnya pena. Pentingnya kita untuk mencatat. Makanya para ulama terdahulu berkata apa? Qayyidul ilm bil kitabah. Ikat ilmu itu dengan mencatat, Pak, mencatat. Ya, biasakan tuh kalau kita duduk di majelis taklim bawa pulpen, bawa buku. Ya, biasakan supaya apa? Ketika kita mendengar faidah-faidah yang kita dapatkan dari ustadz, catat baik-baik, Pak. Soalnya kita hafalannya nggak kayak Imam Bukhari, Pak. Mending kayak Imam Bukhari kan ya. Hari ini mendengar, dicatat setelah 2 bulan. Masih ingat kuatan. Kalau kita dengar telinga kanan, keluar telinga kanan lagi ya, Pak. Ya. Besok-besoknya entah lupa udah ya apa yang diucapkan Ustadz, wallahu a'lam. Makanya catat. Segala sesuatu harus catat. Allah saja mencatat semua takdir semua makhluk. Malaikat juga mencatat. Maka kita pun juga mencatat ya akhwal Islam. Ya. Makanya para ulama terdahulu, para ulama hadis yang mencatat hadis-hadis yang diimlakan oleh para masyayikh. Nun wal qalam. Sebagian ulama lagi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan qalam di sini artinya yaitu pena yang pertama kali Allah ciptakan. Di mana Allah mengatakan, Rasulullah bersabda, "Awwalu ma khalaqallahu al-qalam." Yang pertama kali Allah ciptakan itu pena. Lalu Allah berfirman, "Uktub, hai pena tulislah." Lalu pena pun berkata, "Famadza aktub ya Rabb?" Apa yang harus aku tulis ya Allah? Lalu Allah berfirman, "Uktub maqadira kulli syai'." Tulislah takdir segala sesuatu. Maka pena pun kemudian menulisnya. Maka kata Rasulullah, "Innallaha kataba maqadira kulli khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah." Allah telah mencatat takdir seluruh makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun lamanya. Iya. Sebagian ulama mengatakan wal qalami wa ma yasturun. Di sini artinya pena yang digunakan oleh para malaikat untuk mencatat amalan hamba. Iya, wal qalami wa ma yasturun. Demi pena dan apa yang mereka catat. Kata sebagian ulama yang dimaksud dengan mereka di sini malaikat. Malaikat mencatat amalan hamba. Iya,
Karena setiap manusia itu ada dua malaikat, ya di kanan dan di kiri. Yang kanan mencatat amal kebaikan, yang kiri mencatat amal keburukan. Demikian pula setiap manusia ketika di dalam janin tuh ya, Allah memerintahkan untuk mencatat setiap janin itu takdirnya. Takdir untuk seumur hidup sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi pena dan apa yang mereka catat. Jadi yang benar yang mana Ustaz dari makna mana tersebut? Yang rajih Pak, ini termasuk ikhtilaf tanawu, perselisihan yang bersifat variatif. Manapun yang dimaksud masuk dalam keumuman ayat tersebut. Baik itu pena yang dimaksud di sini pena yang Allah pertama kali ciptakan, ataupun penanya malaikat, ataupun pena yang maksudnya secara umum masuk di dalam keumuman ayat ini. Ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidaklah engkau wahai Muhammad dengan nikmat Rabbmu berupa hidayah dan iman, bimajnun, kamu menjadi gila. Karena Rasulullah SAW dituduh gila Pak. Sama siapa? Sama orang musyrikin Quraisy. Ya, Rasulullah dituduh gila, bayangkan. Rasulullah juga dituduh apa Pak? Dituduh dukun. Kenapa? Katanya Rasulullah SAW itu memecah antara anak sama bapak, ibu sama anak, suami sama istri. Kayak dukun katanya, memecah belah. Iya. Rasulullah SAW juga dituduh apa Pak? Penyair. Iya, penyair yang gila. Dan anehnya tuduhan-tuduhan orang musyrikin itu nggak sepakat. Yang satu mengatakan gila, yang satu mengatakan penyair, yang satu mengatakan dukun. Ya. Ikhwata Islam azakumullah, itu sudah sunatullah akhi. Bahwa orang-orang yang membawa kebenaran tuh selalu dicap yang enggak. Makanya ketika Rasulullah baru mendapatkan wahyu ya di Gua Hira tuh dibawa oleh Khadijah kepada pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal. Kemudian Khadijah berkata kepada Waraqah bin Naufal, "Ya ibn am, isma' min ibni akhik." Hai anak paman, coba dengarkan tentang kisah anak saudaramu ini. Lalu Rasulullah mengkisahkannya. Apa kata Waraqah? "Hadzan namus alladzi nazzalallahu ala Musa." Ini malaikat yang pernah Allah turunkan kepada Musa terdahulu. Malaikat Jibril. Ya laitani akunu hayyan. Laitani jada'a idh yukhrijuka qaumuk. Andaikan aku masih hidup dan masih muda dan kuat, ketika kelak nanti hai Muhammad kamu akan diusir oleh kaummu. Apa kata Rasulullah? Awamukhrijiyahum? Apakah mereka akan mengusirku? Apa kata Waraqah? Na'am. Lam ya'ti rajulun qat bimithli ma ji'ta bih illa 'udi. Tidak ada seorang pun yang membawa ajaran yang kelak kamu akan bawa kecuali pasti akan dimusuhi manusia. Artinya sudah sunatullah. Orang yang berdakwah kepada kebenaran itu selalu apa? Ya, banyak yang tidak suka, Pak. Ya. Orang yang menyembah selain Allah pasti nggak suka dengan dakwah ini. Orang yang doyannya perbuatan-perbuatan yang mengada-ngada nggak suka dengan orang yang berpegang kepada sunnah. Iya. Banyak kepentingan-kepentingan yang terusik dengan dakwah ini, Pak. Makanya terkadang lihat aja Rasulullah SAW dituduh apa? Gila lah, dituduh penyair lah, dituduh dukun lah. Di zaman sekarang dituduh macam-macam juga. Ya, dituduh Wahabi lah, dituduh teroris lah, dituduh pokoknya macam-macam tuduhan. Tapi alhamdulillah kita tidak perlu menggubris tuduhan itu, Pak. Kita tidak perlu galau dengan tuduhan itu.
Ngapain galau? Ya, orang kita tidak melakukan kesalahan. Jenggot kan sunnah Rasul. Ya, Rasulullah yang menganjurkan kita untuk di atas mata kaki. Nah kalau antum jalan di mall kemudian orang-orang mengatakan awas, ya anak buah Bin Laden, biarin aja lah Pak, cuekin Pak, kasihan tuh orang bodoh nggak paham. Ya, udah, biarlah anjing menggonggong, awan tuh akan lewat juga. Ya, biarlah mereka memberikan tuduhan macam-macam, dakwah jalan terus. Makanya lihat Rasulullah SAW walaupun dituduh dengan macam-macam tuduhan, apakah Rasulullah diam dari berdakwah? Tidak. Apakah dengan tuduhan-tuduhan itu dakwah semakin menciut? Tidak. Apakah dengan adanya tuduhan-tuduhan tersebut ya Rasulullah dan para sahabatnya mundur ke belakang? Tidak. Jalan terus. Bahkan cahaya Islam, cahaya sunnah semakin apa? Merebak Pak, semakin merebak. Masya Allah. Allah mengatakan ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dan tidaklah engkau hai Muhammad dengan nikmat Rabbmu ini berupa iman, Islam, hidayah. Di sini Allah yang menyebut nikmat itu berupa apa? Iman. Ini hakikat nikmat, Pak. Ya nikmat makanan ya nikmat, betul. Harta ya nikmat, betul. Tapi hakikat nikmat itu apa? Hakikat nikmat itu adalah hidayah. Seseorang diberikan oleh Allah hidayah kepada sunnah, Allah, itu nikmat yang agung sekali. Ya. Masya Allah, ikhwata Islam, azakumullah. Muhanna Ibnu Hani berkata kepada Imam Ahmad, hai Aba Abdillah, saya mendengar katanya orang yang wafat di atas Islam dan di atas sunnah, berarti dia wafat di atas kebaikan. Kata Imam Ahmad, orang yang wafat di atas Islam dan sunnah, dia wafat di atas seluruh kebaikan. Orang yang wafat di atas Islam dan sunnah, berarti dia wafat di atas apa? Di atas seluruh kebaikan. Masya Allah. Nikmat ya akhi. Orang yang diberikan hidayah kepada sunnah itu nikmat, alhamdulillah. Orang yang diberikan hidayah untuk mendapatkan guru yang mengajarkan antum sunnah, nikmat, wallah. Antum diberikan, kita semua diberikan oleh Allah nikmat hidayah, bisa sholat, bisa puasa, bisa zakat, bisa baca Quran. Alhamdulillah nikmat akhi. Ya. Maka nikmat yang seperti ini gak mungkin pelakunya jadi gila Pak, gak mungkin. Gak ada kan orang jadi gila gara-gara baca Quran? Hah? Ada gak? Ada gak orang jadi gila gara-gara ngapalin Quran? Gak ada Pak. Ada gak orang yang jadi gila gara-gara sholat tahajud? Gak ada Pak. Kenapa jadi orang gila? Stres, mikirin dunia. Ya, orang biasanya kalau stres mikirin dunia, mikirin utang yang seabrek-abrek dan yang lainnya, gelo. Tapi kalau orang itu berzikir, banyak berzikir kepada Allah, justru memberikan ketenangan. Tak akan pernah ia menjadi gila. Maka bagaimana Nabi Muhammad akan dikatakan gila? Sementara hati Rasulullah dipenuhi dengan iman dan Islam. Iya. Maka Allah mengatakan, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Dan sesungguhnya bagi engkau hai Muhammad pahala yang tak akan pernah putus-putusnya. Di sini Rasulullah memberikan kabar gembira kepada Allah, memberikan kabar gembira kepada Rasulullah SAW bahwa Allah akan memberikan pahala kepada Rasulullah yang tak pernah putus sampai hari kiamat. Bagaimana akan putus Pak? Semua yang diajarkan oleh Rasul ketika diamalkan oleh umatnya pahalanya terus dapat Rasulullah SAW, ya kan? Iya. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan man dalla ala khairin kafa'ilih? Siapa yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, maka ia seperti melakukan kebaikan tersebut. Juga Rasulullah SAW man sanna fil islami sunnatan hasanah
falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yunqasa min ujurihim syai'a. Siapa yang memulai perbuatan yang baik, maka ia dapat pahalanya, dan pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun juga. Rasulullah yang mendakwahkan Islam pertama kali, kemudian diikuti oleh umatnya sampai hari kiamat. Berapa banyak itu pahalanya, Pak, yang Rasulullah SAW dapatkan dari setiap umat Islam yang mengamalkan sunnah? Berapa banyak, Bapak sekalian? Maka pahalanya Rasulullah tak akan pernah terputus-putus. Sebagaimana juga orang-orang beriman pun juga pahalanya tidak putus. Ya, Allah berfirman dalam surat At-Tin apa? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Apa? Falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putus. Maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh pun, Pak, alhamdulillah diberikan oleh Allah pahala yang tidak putus. Kita meninggal dunia, kemudian kembali kepada Allah di kuburan, tidak putus pahalanya. Amalan-amalan soleh itu diberikan oleh Allah kepada kita, ya balasannya insyaallah. Allah berfirman, wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Ya. Dan sesungguhnya bagi engkau, hai Muhammad, pahala yang tak akan pernah putus-putusnya. Walaupun mereka menuduh kamu gila, walaupun mereka menuduh kamu macam-macam, ya, jangan pedulikan itu. Justru bagi engkau, hai Muhammad, pahala yang tak pernah putus-putusnya sampai hari kiamat. Masya Allah. Kemudian Allah memuji Rasulullah dengan ketinggian akhlak. Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya, hai Muhammad, engkau di atas akhlak yang agung. Masya Allah, ya. Persaksian langsung dari Allah terhadap Rasulnya, bahwa Rasulullah SAW di atas akhlak yang sangat agung. Dan memang tidak ada yang paling baik akhlaknya dari Rasulullah SAW, ya akhal Islam, azakumullah. Dan ayat ini menunjukkan, Pak, pentingnya akhlak. Ya, akhlak itu Masya Allah, Pak, pengaruhnya terhadap manusia itu kuat sekali loh, Pak. Makanya lihat, ketika Rasulullah SAW pertama kali berdakwah di Mekah, Rasulullah SAW yang pertama kali beliau ajarkan dua, akidah dan akhlak. Akidah dan, bahkan sebelum Rasulullah SAW diutus, Rasulullah diberikan oleh Allah akhlak dulu. Iya enggak, Pak? Iya. Iya. Lihat aja pujian Khadijah kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama tuh ya, kemudian pulang ke rumah Khadijah dalam keadaan ketakutan sekali. Kata Rasulullah, Zammiluni, selimuti aku. Diselimuti sama Khadijah. Kemudian setelah beliau tenang, Rasulullah pun bercerita kepada Khadijah dan berkata, ini khasyitu ala nafsi. Saya khawatir jangan-jangan saya mau mati. Apa kata Khadijah? Lihat pujian Khadijah. Kalla, tidak mungkin hai suamiku. La yukhzikallahu abadan. Tidak mungkin Allah menghinakan kamu. Iya. Innaka latasilur rahim. Kamu itu orang yang suka menyambung silaturahim. Wa taqrid dhaif. Orang yang suka menghormati tamu. Iya. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Kamu juga selalu membantu dalam perkara-perkara kebaikan. Kamu juga selalu membantu fakir miskin. Lihat akhlak Rasulullah sebelum diutus menjadi seorang Rasul. Ya. Sampai-sampai di kalangan Quraisy Rasulullah digelari apa? Al-Amin, orang yang sangat amanah, sangat amanah. Terkadang, Pak, ya, ketika kita datang ke suatu daerah, orang belum kenal kita, langsung dakwah ditolak. Tapi biarkan orang kenal kita dulu, kita akhlak dulu terkadang.
ya. Kita santuni fakir miskinnya, kita bantu para jandanya, kita berusaha untuk berakhlakul karimah kepada masyarakat. Nanti masyarakatnya setelah mereka mulai simpatik, mulai kita berdakwah. Iya. Rasulullah SAW sebelum diutus menjadi Rasul, dengan akhlak beliau terkenal sekali. Maka ketika Rasulullah diutus menjadi Rasul, Rasulullah kumpulkan, Rasulullah langsung naik ke Bukit Sofa. Kemudian Rasulullah memanggil, wahai ya Abdul Manaf, wahai orang-orang Quraisy. Akhirnya semua pada kumpul semua. Iya. Lalu Rasulullah bersabda, bagaimana pendapat kalian? Kalau aku mengabarkan kepada kalian bahwa ada pasukan di belakang bukit ini yang siap menyerang kalian. Apa kata mereka? Ma jarrabna alika kadiban. Tidak pernah kami mendapati engkau berdusta, hai Muhammad. Pasti kami akan percaya kepada kamu. Masya Allah, ya. Rasulullah SAW dikenal sebagai orang yang sangat jujur, yang sangat amanah. Ya, subhanallah, inilah pentingnya akal Islam. Ketika dakwah yang batil dibungkus dengan akhlak yang baik, terkadang juga diterima oleh orang. Iya kan? Iya, Pak. Lihat ketika kristenisasi ya datang dengan senyuman, dengan lembut, bantu orang yang susah. Banyak kok orang Islam kemudian mau menukar agamanya. Lihat orang Syiah lembut, ya, bantu orang. Banyak kok orang yang terpengaruh dengan itu. Terkadang kebatilan ketika dibungkus dengan akhlak itu jadi kelihatan apa, Pak? Kelihatan indah gitu loh. Maka seharusnya kita yang berpegang kepada sunnah harusnya menghiasi sunnah dengan akhlak juga, Pak. Ya, terkadang kita merasa aneh, justru orang yang berpegang kepada sunnah kok wajahnya jadi suka cemberut gitu, Pak. Ya, kalau ketemu orang boros senyum, wala salam, wala kalam, wala to'am. Iya. Terkadang kita setelah ngaji sunnah ini terkadang kok malah mata kita itu apa ya, tajam banget sama orang gitu loh. Iya, bisa ngelihat kesalahan orang sekecil apapun gitu loh. Nah, ini tidak baik tentunya ya akhwat Islam. Coba kita bungkus dakwah yang hak ini dengan apa? Akhlak. Walaupun memang yang namanya akhlak itu beda-beda. Makanya disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Rasulullah SAW bersabda apa? Innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah membagi-bagikan akhlak kepada kalian seperti Allah membagi-bagikan rezeki kepada kalian. Berarti Allah membagi-bagikan akhlak itu seperti memberikan apa? Rezeki. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pertengahan. Demikian pula ada orang yang akhlaknya luar biasa, ada yang kurang, ada yang pertengahan. Iya. Dan sulit, Pak. Orang yang akhlaknya Masya Allah terkumpul padanya akhlak semua akhlakul karimah itu terkadang sulit sekali loh, Pak. Makanya kata Rasulullah SAW apa? An-nasu ka'ibli mi'ah. Manusia itu seperti 100 ekor unta. Maksudnya dari 100 ekor unta yang betul-betul sempurna itu jarang gitu. Bahkan hampir tidak ada. Demikian pula manusia. Mungkin dari 100 orang yang betul-betul akhlaknya bagus, jarang. Maksudnya yang terkumpul padanya seluruh akhlak-akhlak yang bagus, Pak. Kadang ada orang diberikan akhlak dari sisi akhlak, ya, kesabaran. Sabar orangnya sih, ya menghadapi musibah sabar, ini sabar. Tapi sayang ibadahnya kurang. Ya. Ada orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, suka bergaul sama orang, Masya Allah. Kalau sama orang itu supel, suka senyum, bagus, Masya Allah. Tapi infaknya kurang. Beda-beda, Pak, orang itu.
Makanya kita lumrah aja lah kalau kita punya teman ada kekurangan-kekurangan, kita juga punya kekurangan gitu loh. Cuma kita berusaha untuk bisa menutup kekurangan masing-masing. Kita berusaha untuk berakhlak seperti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi akhlak itu jangan kita anggap remeh, Pak. Sampai kata Rasulullah SAW apa? Akmalul mu'minina imanan ahsinum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ya. Mukmin yang paling sempurna imannya siapa? Yang paling baik akhlaknya. Hadis ini ya sahih dari Imam Ahmad bin Hanbal. Juga Rasulullah bersabda apa? Laisa syai'un athqal fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada amal yang paling berat dalam timbangan dari akhlak yang baik. Bahkan kata Rasulullah SAW juga dalam riwayat Imam Ahmad ya, wa innar rajul la yablughu manzilatas shaim al-qaim bi husni khuluqihi. Seseorang itu bisa mencapai derajat orang yang suka sholat malam dan suka puasa terus menerus hanya dengan akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik itu dia bisa mengalahkan dan mengejar orang yang selalu sholat malam, selalu puasa malam. Bahkan terkadang orang yang puasanya banyak, sholat malamnya banyak, sedekahnya banyak, kalau ternyata akhlaknya buruk kepada manusia terkadang tidak dinilai apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin antum pernah dengar hadis ya. Ketika ada seorang sahabat berkata bahwa ada seorang wanita ya Rasulullah, inna fulanah tusalli bil lail. Si fulanah itu ya Rasulullah rajin salat malamnya. Wa taf'alul khair, suka berbuat kebaikan ya Rasulullah. Dia juga suka puasa ya Rasulullah. Ya. Dia juga selalu sedekahnya banyak ya Rasulullah. Tapi sayang ya Rasulullah, itu lisannya suka menyakiti tetangga. Apa? Lisannya suka menyakiti tetangga ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, laisa fiha khair. Tidak ada kebaikannya wanita itu. Hiya min ahlin nar. Dia termasuk penduduk api neraka. Masya Allah, padahal sholat malamnya luar biasa. Padahal sedekahnya banyak. Padahal puasa sunnahnya Masya Allah. Gara-gara suka nyakiti tetangga itu loh. Akhlaknya ini loh, akhlaknya Pak. Mulutnya gak bisa dijaga. Sekarang kalau ngomong tuh suka nyelekit Pak, nyakitin hati orang. Ada gak orang kayak gitu tuh? Ada. Kalau ngomong nyelekit, mungkin bagi dia biasa aja, tapi buat orang hatinya sakit gara-gara ucapan nyelekitnya itu. Hati-hati tuh Pak, bisa masuk dalam hadis tersebut. Iya. Kemudian orang ini berkata lagi, ya Rasulullah, fulanah, ada lagi seorang wanita ya Rasulullah, dia cuma sholat 5 waktu doang, sholat sunnahnya enggak. Iya, puasanya cuma puasa Ramadan doang, puasa sunnahnya enggak. Sedekahnya pun sedikit. Tapi ya Rasulullah, dia tidak pernah menyakiti siapapun ya Rasulullah. Kata Rasulullah, hiya min ahlil jannah. Dia termasuk penduduk surga. Masya Allah. Bayangkan Pak, betapa agungnya masalah apa? Akhlak Pak, akhlak. Sampai kata Rasulullah SAW, ana za'im bibaitin fi rabadil jannah liman tarakal mira' wa huwa muhiqqun wa ana za'im bibaitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan wa ana za'im bibaitin fi alal jannah liman hasuna khuluquhu. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dan hadis ini hasan. Aku menjamin dengan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan pertengkaran dalam agama walaupun ia di pihak yang benar. Pertengkaran maksudnya debat kusir, Pak. Dan aku menjamin dengan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun dia bercanda.
Dan aku menjamin dengan rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang baik akhlaknya. Masya Allah, ternyata yang paling tinggi apa? Yang paling tinggi apa, Pak? Yang paling tinggi akhlaknya. Masya Allah. Maka coba ya, saya, antum, setiap kita berusaha untuk memperbaiki akhlaknya, Pak. Terutama yang berhubungan dengan lisan, Pak. Lidah ini nggak bertulang gitu loh, Pak. Tapi terkadang tajam banget. Iya. Walaupun saya sih alhamdulillah Ustadz banyak diam. Iya, banyak diam, jempol ente yang nggak diam. Iya. Orang terkadang diem aja, jempolnya itu loh. Ya, kalau ngasih komentar di Facebook itu, oh Masya Allah, kalau ngomong itu tajam sama orang. Maka dari itu ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Masalah akhlak penting ya akhi. Maka di sini Rasulullah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang sangat agung sekali. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Aisyah, kana khuluquhul Qur'an. Adalah akhlaknya Rasulullah itu Al-Qur'anul Karim. Subhanallah ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Lihat akhlak Rasulullah, Pak. Rasulullah SAW orangnya lembut banget. Akhlak Rasul. Lembut sama istri, lembut sama sahabat. Bahkan kepada orang Yahudi pun Rasul lembut, Pak. Iya. Mungkin pernah dengar kan hadis ketika ada orang Yahudi mengucapkan salam, Assam alaiki ya Muhammad. Kematian atasmu hai Muhammad. Kata Rasul apa? Wa alaik, dan atasmu juga. Lewat lagi orang Yahudi, Assam alaiki ya Muhammad. Ya, kematian atasmu. Kata Rasulullah apa? Wa alaik, dan atasmu juga. Lewat lagi orang Yahudi, Assam alaiki ya Muhammad. Bukan assalamu alaik, tapi assam alaik. Hati-hati nih. Ya, kalau terkadang sebagian kita mengucapin salamnya gimana? Assalamualaikum, assalamualaikum. Hati-hati tuh. Sam itu artinya kematian. Maka kalau antum ada yang ngucapin salam itu, assalamualaikum, jawabnya apa? Waalaikum. Ya, itu artinya kematian itu. Nah orang Yahudi ini mengatakan begitu, salam alaik. Ya, kedengarannya sih salamu alaik gitu kan. Ini enggak, salam alaik, kematian atasmu. Rupanya Aisyah mendengar dan faham. Marah Aisyah. Siapa yang enggak marah Rasulullah SAW didoakan kecelakaan? Apa kata Aisyah? Wa'alaikumussalam ya abna al-qirada wal khanazir. Atas kalian kematian dan laknat, hai anak-anak kera dan babi. Masya Allah. Wasal ini Aisyah, ini kesel banget ini. Tapi lihat Rasulullah bersabda kepada Aisyah apa? Mahlan ya Aisyah, jangan begitu Aisyah. Apa kata Aisyah? Alam tasma' ma yaqulun? Apa engkau tidak mendengar apa yang diucapkan oleh mereka kepada engkau ya Rasulullah? Kata Rasulullah, qad sami'tu. Aku mendengar dan aku sudah menjawab. Kan aku mengucapkan wa'alaik, sudah cukup kan? Iya. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifq. Sesungguhnya Allah itu lembut dan sungguh cinta kepada kelembutan, hai Aisyah. Lihat kepada orang Yahudi saja Rasulullah tetap untuk bersikap apa? Lembut. Bagaimana kepada sesama kaum muslimin ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Iya. Maka kita kepada sesama kaum muslimin harusnya lebih lembut lagi. Iya. Karena Rasulullah SAW mengabarkan bahwa kaum muslimin itu muslim satu dengan muslim yang lainnya bagaikan apa? Ya, bagaikan bunyan. Walaupun terkadang keras juga kepada sebagian sahabat kalau memang itu masalah yang sifatnya urgen. Iya, terkadang Rasulullah keras. Kalau memang kerasnya itu dibutuhkan dan bermanfaat.
Akhlak Rasul, lihat ya. Bagaimana Rasul terhadap istri-istrinya, Pak? Wah, kayaknya sih kita nggak ada yang seperti Rasul, Pak. Aisyah pernah ditanya, apa yang Rasulullah lakukan di rumahnya? Ya. Kata Aisyah apa? Kana fi mihnati ahli. Beliau membantu pekerjaan istrinya. Rasulullah membantu pekerjaan istrinya, Pak. Ya. Kita terkadang nggak mau bantu istri, ya. Saya kan tugas saya cari duit. Dah kamu di rumah ngepel dan yang lainnya. Sampai di rumah nyantai-nyantai, ya nonton TV, main gamebot, ya. Sementara Rasulullah SAW dibantu istrinya, dibantu, ya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri yang menjahit sendalnya, menjahit bajunya, ya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW ya, terhadap orang-orang bodoh dan jahil, lembut sekali. Pernah ada seorang sahabat yang baru masuk Islam, Pak, namanya Sofwan bin Muawiyah bin Umayyah. Rupanya dia baru masuk Islam, juga baru masuk Islam nggak tahu kan ya. Dia tahu bahwa yang 6 orang bersin itu dibalas dengan yarhamu Allah, udah tahu. Pas lagi sholat, rupanya ada yang bersin, haji, alhamdulillah. Kata dia apa? Yarhamukallah. Rupanya para sahabat melotot ke dia. Iya. Bingung dia kenapa orang pada melotot ke dia. Ngomong akhirnya, kenapa kalian melototi aku? Sedang sholat, ya. Orang nggak paham. Setelah selesai sholat, kata Sofwan bin Umayyah apa? Demi Allah, aku tidak mendapatkan muallim, guru yang lebih baik dari Rasulullah. Demi Allah, beliau tidak menghardikku. Beliau pun tidak menghinaku. Beliau hanya berkata, Inna hadhis shalah la taslu li syai'in min kalamil bashar. Salat itu tidak diperbolehkan berbicara ketika sedang sholat. Lihat ya, kelembutan Rasulullah kepada orang bodoh. Justru Rasulullah kepada yang bodoh itu lebih lembut gitu loh, Pak. Nggak kayak kita merasa diri kita udah ngaji 10 tahun, pas ngelihat ada orang baru ngaji, kebetulan memang keadaannya seperti itu, dipelototin. Dipelototin. Sering tuh, Pak, ya. Sampai ada ikhwan ngadu ke saya, Ustadz, ya Allah, saya ini kan baru ngaji, Ustadz, pengen ngaji sunnah, kenapa saya dipelototin orang, katanya. Iya. Seperti itukah akhlak Rasul? Bukan. Justru kepada orang yang awam kita senyum ke dia. Justru kepada orang yang awam, yang bodoh, welcome kita, Masya Allah. Lembut kita kepada dia, supaya dia mau suka kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu akhlak Rasul, Pak. Bukan merasa saya itu kan lebih senior dari kamu. Kamu tuh junior saya. Ayo, cium tangan. Bahaya, Pak, kalau kita merasa diri kita lebih senior gitu loh. Iya. Merasa kita udah lama ngaji, terus ngelihat orang yang baru ngaji kita pandang dengan remeh. La ilaha illallah, Rasul tidak pernah begitu, Pak. Lihat ya, hadis yang antum semua sudah tahu, ketika ada orang Arab Baduy masuk ke masjid, ngapain? Kencing, bukan sholat, kencing. Ya. Coba kalau ada orang tiba-tiba di pojok situ kencing, gimana tuh, Pak? Wah. Para sahabat pun demikian, marah. Segera mereka rame-rame mau menghentikan orang Arab Baduy ini. Tapi Rasulullah SAW melihat, wah, ini justru kalau diingkari malah bahaya ini. Malah menimbulkan mudarat yang lebih besar. Orang lagi enak-enak kencing, kemudian ditarik, gimana coba? Kata Rasulullah, da'u, biarkan. Wala tuzrimu, jangan diputus kencingnya, biarkan. Kemudian setelah selesai kencing, Rasulullah minta seember air, kemudian diguyurkan. Kemudian Rasulullah berkata kepada orang Arab Baduy ini dengan lemah lembut. Apa kata Rasulullah?
Inna hadhil masajid, sesungguhnya masjid itu didirikan untuk sholat dan berzikir kepada Allah, bukan untuk itu. Melihat akhlak Rasul ini, si orang Arab Badui ini berdoa, ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja, yang lain jangan dirahmati ya Allah. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Itu pengaruh akhlak, Pak. Pengaruh apa? Pengaruh akhlakul karimah, kelembutan kita. Makanya penting sekali ketika kita berdakwah, ya kita utamakan akhlak kepada masyarakat kita. Kita berusaha untuk peduli, yang susahnya kita bantu, ya. Orang-orang anak yatimnya kita perhatikan. Kita berusaha ya akhwat Islam, azakumullah. Karena dengan akhlakul karimah itulah insyaallah ya sunnah akan dicintai manusia. Sunnah akan dicintai manusia ya akhwat Islam, azakumullah. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau di atas akhlak yang sangat agung sekali. Anas bin Malik berkata, aku pernah menjadi pembantu Rasulullah 10 tahun lamanya. Tapi ternyata Rasulullah nggak pernah membentakku sekalipun juga. Bayangkan 10 tahun Anas bin Malik jadi pembantu Rasulullah. Ternyata tidak pernah sekalipun Rasulullah SAW membentak Anas untuk mengatakan, cis, kamu tuh gimana sih? Gak pernah Rasulullah mengatakan begitu. Luar biasa ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata ya Al-Bara, kana Rasulullah SAW ahsanun nasi wajhan wa ahsanun nasi khuluqan. Ia adalah Rasulullah orang yang paling ganteng wajahnya dan yang paling baik akhlaknya. Ya, subhanallah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Fasatubsir, dan kamu hai Muhammad akan melihat. Wa yubsirun, dan mereka pun akan melihat nanti kelak. Bi ayyikumul maftun, siapa sebetulnya orang yang sesat dan tersesat jalannya itu. Kata Ibnu Katsir, fasata'lam ya Muhammad wa saya'lamu mukhalifuka wa mukadzibuk manil maftun afdal minka wa minhum. Engkau akan mengetahui kelak dan mereka pun akan tahu kelak siapa sebetulnya yang terfitnah, siapa sebetulnya orang yang tersesat jalan, apakah engkau atau mereka. Ya. Allah juga berfirman, saya'lamuna qadam manil kadzabul asyir. Mereka akan mengetahui kelak siapa sebetulnya yang tukang berdusta dan siapa sebetulnya orang yang suka berbuat jahat itu. Ya, kebenaran pasti akan terkuak, akhi. Dan kebatilan pasti akan hancur. Walaupun kebatilan ditutupi dengan selembut-lembutnya, pasti suatu ketika Allah akan perlihatkan siapa di atas kebenaran, siapa di atas apa? Kebatilan ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya, wallahu a'lam. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ayat selanjutnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.